Bismillahirrahmanirrahim. Permendikbud kokohkan budaya liberal. Edisi 219. Dengan alasan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Peraturan ini lahir didasari oleh banyaknya laporan pelecehan seksual yang dilakukan dosen, pegawai bahkan pejabat kampus terhadap mahasiswi. Perkemendikbudristek tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk Menteri Agama Yakut. Namun, sejumlah pasal dalam peraturan tersebut dinilai banyak kalangan, terutama para tokoh dan ormas-ormas Islam seperti MUI Pusat justru melegalkan seks bebas. Adanya frase tanpa persetujuan korban menjadi pemicu penolakan terhadap peraturan tersebut. Sebabnya, frase tersebut dapat dipahami bila antara kedua belah pihak melakukan hubungan seksual karena konsen persetujuan, maka dipandang legal. Bukankah itu sama dengan melegalisasi perzinaan? Logika berbahaya. Perkemendikbud ini jelas berbahaya karena berpotensi melegalkan seks bebas, bahkan penyimpangan seksual. Pertama, frase tanpa persetujuan dapat dalam peraturan tersebut ditempatkan sebagai penentu suatu tindakan sebagai kekerasan seksual. Frase itu tercantum sampai 5 kali dalam pasal 5 ayat 2, misalnya poin 1. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jelas, dalam pasal ini konsen atau persetujuan menjadi penentu suatu tindakan hubungan seksual dipandang sebagai kekerasan seksual. Artinya, selama dilakukan dengan konsen atau persetujuan, maka hubungan seksual dibenarkan dan merupakan hak warga negara. Merujuk pada Perkemendikbud tersebut, terutama pasal 5, maka bukan sekedar aktivitas seksual di luar nikah, tindakan aborsi juga dibolehkan selama dilakukan atas persetujuan masing-masing pihak. Inilah cara berpikir liberal yang diadopsi dari CEDIW atau Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women, yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Intinya, hubungan seks di luar nikah adalah hak warga negara. Negara dan agama tak berhak ikut campur di dalamnya. Kedua, Perkemendikbud juga berpotensi memberikan perlindungan pada penyimpangan seksual seperti LGBT. Dalam pasal 2 ayat 2 bagian A tercantum bahwa kekerasan seksual meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Yang dimaksud identitas gender di sini bukan sekedar lelaki atau perempuan, tetapi bisa diartikan juga gay dan lesbian. Artinya, siapapun di lingkungan kampus tidak boleh mengkritisi apalagi melarang kaum LGBT karena hal itu termasuk ujaran kebencian dan diskriminatif yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Bukankah ini hal berbahaya? Ketiga, satuan tugas yang diarahkan oleh Perkemendikbud sebagai unit penanganan kekerasan seksual di kampus berpotensi hanya akan diisi oleh kaum feminis dan liberalis sebagai penafsir tunggal penanganan kekerasan seksual di kampus. Sebabnya pasal 24 ayat 4 berbunyi, anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat 1. Pernah mendampingi korban kekerasan seksual. 2. Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender dan atau disabilitas. 3. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender dan atau disabilitas. Dan atau 4. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Pasal ini berpotensi menutup pihak lain seperti kelompok-kelompok Islam yang punya pandangan yang berbeda
secara diametral dengan kalangan feminis dan liberalis untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.